kita taati panduan sidang anak-anak online. Berpakaian rapi dan sopan. Ikuti kakak gembala. Sungguh-sungguh berdoa. Sungguh-sungguh menyanyi. Dan mendengarkan firman Tuhan. Tidak melakukan Makan, main handphone, tiduran dan lain-lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Halo adik-adik Satria, berjumpa lagi di sidang anak-anak online minggu ini. Adik-adik, sebelum kita memulai sidang hari ini, yuk mari kita berdoa bersama-sama. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kau yang memberkati telinga kami, supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Tuhan, juga berkatilah setiap perkataan-Mu, biarlah perkataan-Mu tinggal di setiap hati kami. Tuhan Yesus, sungguh berkati kami pun bisa menjadi anak-anak terang. Oh, terima kasih Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, apa yang kalian pikirkan kalau kalian mendengar kata unta? Wah, mungkin yang kalian pikirkan adalah ini adalah hewan yang hidup di padang pasir. Hewan ini memiliki cadangan makanan di punuknya. Lalu selain itu, apalagi adik-adik? Nah, unta ini juga memiliki satu organ tubuh yang unik. Namanya adalah nosen. Nah, ini adalah bentuk nosen. Nah, kenapa bentuk ini unik adik-adik? Karena berbeda dengan bentuk hidung hewan pada lainnya adik-adik. Nah, hidung unta ini bisa membuka dan menutup. Nah, kira-kira apa fungsinya ya? Kenapa hidung unta ini bisa membuka dan menutup? Nah, ternyata adik-adik, fungsi dari bisa menutupnya lubang hidung unta ini adalah untuk menghalangi masuknya pasir. Juga membuat udara yang dihembuskan unta ini menjadi lebih dingin sehingga suhu tubuh mereka tetap terjaga walaupun berada di bawah sinar matahari yang terik pada saat di padang gurun. Adik-adik, mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari kita juga sedang berada di tengah-tengah padang pasir. Begitu banyak pasir dan debu yang bisa mempengaruhi kita, bahkan menyakiti kita. Contohnya, pikiran-pikiran yang tidak baik, iri, dengki pada orang lain. Mungkin juga perkataan-perkataan tidak baik yang kita dengar maupun kita ucapkan. Nah, itu semua adik-adik bisa mempengaruhi kesehatan rohani kita. Bahkan bisa membuat kita lumpuh secara rohani. Adik-adik, kita akan mendengarkan cerita tentang seorang yang lumpuh dan disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Mari kita dengarkan cerita hari ini dengan sungguh-sungguh. Adik-adik, pernahkah kalian mendengar kisah di dalam Alkitab mengenai seorang lumpuh yang disembuhkan Tuhan Yesus di dekat kolam Bethesda? Kisah ini bisa kita temukan di dalam kitab Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai dengan 9. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Di pinggir kolam itu berbaring sejumlah besar orang-orang sakit. Ada orang buta, timpang, dan juga orang-orang lumpuh yang menantikan sesuatu. Apa yang sebenarnya mereka tunggu? Adik-adik, yang mereka tunggu adalah malaikat datang dan mengguncangkan kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di sana ada seorang lumpuh yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Orang ini sangat berharap ada orang baik yang mau menggendongnya ke kolam itu jika ada goncangan tersebut. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ
Dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah Tuhan kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Dia juga berkata, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang lumpuh itu. Wah, puji Tuhan adik-adik. Ia tidak perlu menunggu malaikat lagi. Ia tidak perlu menunggu goncangan air kolam. Ia tidak perlu menunggu orang menggendongnya. Ia tidak perlu menunggu lagi. Yang ia perlukan adalah Yesus. Wah, puji Tuhan adik-adik. Tuhan Yesus yang menyembuhkan orang lumpuh itu. Adik-adik, mungkin kita bukanlah orang yang mengalami lumpuh secara jasmani. Tapi bisa jadi yang kita alami adalah lumpuh secara rohani. Hari ini, banyak sekali orang yang lumpuh rohani karena mereka sudah lama sekali tidak makan makanan rohani, tidak membaca firman, tidak mendengarkan firman, tidak berdoa, tidak pernah memuji Tuhan, dan tidak beribadah. Tahukah kamu apakah tanda-tanda orang yang lumpuh rohani? Tanda-tandanya adalah seperti demikian. Tidak tertarik mendengarkan semua urusan yang berkaitan dengan Tuhan. Tidak mampu melakukan perintah-perintah Tuhan, tidak bisa mengasihi orang lain, tidak patuh terhadap orang tua, tidak bisa rajin belajar, tidak bisa mengalah pada adik, malas pergi ke ibadah anak, tidak bisa jujur, juga berkata-kata kasar dan jahat. Adik-adik, bagaimana keadaanmu? Apakah kamu punya tanda-tanda seperti itu? Adik-adik, terhadap keadaan kita yang demikian, kita tidak perlu malaikat, kita tidak perlu goncangan air kolam, kita tidak perlu orang menggendong kita tidak perlu menunggu. Yang kita perlukan adalah Tuhan Yesus. Karena hanya Tuhanlah yang mampu menyembuhkan kita dari segala jenis kelumpuhan rohani kita. Haleluya! Wah, adik-adik, sangat mengerikan ya kalau kita mengalami lumpuh secara rohani. Kenapa kita bisa lumpuh secara rohani? Tadi sudah dijelaskan ya adik-adik, itu karena mungkin kita jarang membaca firman, kita jarang mendengarkan Alkitab, kita juga jarang berdoa, jarang bersidang. Itulah yang menyebabkan kita lumpuh secara rohani. Nah, adik-adik, mari kita sama-sama keluar dari kelumpuhan rohani ini. Kita berkata tidak pada kondisi-kondisi yang membuat kita menjadi lumpuh secara rohani. Maka dari itu adik-adik, kita perlu terus mendengarkan firman, perlu terus berdoa supaya Tuhan memberikan kita kekuatan untuk bisa keluar dari kelumpuhan rohani. Mari adik-adik kita membaca hafal ayat kita pada minggu ini. Ada di Mazmur pasal 1 ayat 1-3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Nah adik-adik, mari kita berdoa untuk firman hari ini. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan kami kekuatan, menjaga kami, menjauhi kami Tuhan dari kelumpuhan rohani ini. Tuhan Yesus, kami mau terbebas dari kondisi-kondisi yang membuat kami lumpuh secara rohani. Tuhan juga berkati teman-teman kami, biarkan kami juga bisa menjadi anak-anak terang dimanapun kami berada, terbebas dari semua kelumpuhan rohani. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Amin.